Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 5213122028 dari kelas PTO. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan atau membuat video presentasi bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah seminar. Jadi judul yang saya ambil untuk penulisan makalah yaitu pengaruh penggunaan jobsit terhadap hasil belajar pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTU pada siswa kelas X semester genap jurusan teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Percut Seituan Medan. Nah, pada bab 1 ini latar belakang masalah. Jadi dalam pendidikan ini adalah suatu aspek yang sangat penting di dalam kehidupan. Nah, di zaman yang semakin modern ini, pendidikan inilah yang menjadi modal terpenting untuk kita bisa menghadapi serta mengikuti tuntutan dari zaman ke zaman. Pendidikan inilah yang menjadi sebuah aspek yang sangat berpengaruh terhadap maju dan mundurnya suatu bangsa dan negara. Salah satu peningkatan sumber daya manusia salah satunya dilaksanakan melalui lembaga pendidikan dan salah satu lembaga yang siap dalam menghasilkan lulusan-lulusan berskill yang akan siap nantinya terjun ke dalam dunia kerja, yaitu adalah sekolah menengah kejuruan atau yang biasa disebut sebagai SMK. Tujuan diberikannya mata pelajaran pendidikan dasar teknik otomotif ini di SMK Negeri 1 Percut Seituan untuk khususnya pada pengukuran alat teknik pneumatik ini adalah agar para siswa mampu melakukan suatu pengukuran yang menggunakan sistem pneumatik, yaitu menggunakan perlengkapan alat ukur yang ada pada sekolah SMK Negeri 1 tersebut, serta agar para siswa mampu dapat menguasai kompetensi tersebut. Nah, tentulah kita harus melakukan pengoptimalan dari proses pembelajaran dan diperolehlah suatu interaksi antara siswa dan guru dengan baik. Nah, salah satu hal yang membuat proses hasil belajar para siswa menjadi aktif dan meningkatnya adalah menggunakan suatu metode pembelajaran yang dinamakan dengan jobsit. Jobsit ini merupakan suatu media belajar yang sangat penting juga. Dan dengan adanya jobsit tersebut, diharapkan bisa dapat membantu, bukan hanya diharapkan ya, agar supaya dapat bisa membantu menunjang proses pembelajaran. Nah, terutama pembelajaran yang berkaitan dengan praktik. Nah, di dalam jobsit ini juga berisi tentang pengarahan, cara kerja, apa langkah-langkah yang pertama dilakukan, kedua dan selanjutnya gitu. Serta terdapat gambar-gambar tentang bagaimana cara membuat atau menyelesaikan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kompetensi mata kuliah tersebut gitu loh. Contoh cara mengukur tegangan pada suatu baterai menggunakan multitester itu gimana, posisinya apa yang di setel pada multitester manual ya, atau yang biasa multitester lama atau yang berbentuk jarum itu gimana cara nyetelnya. Itu ada biasa di gambar-gambar yang terdapat dalam jobsit itu. Jadi perolehan dari dari pembahasan yang terdapat di atas ini diduga belum ada jobsit yang mempengaruhi nilai para siswa kelas X teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Percut Seituan. Nah, terutama pada mata pembelajaran pendidikan teknik dasar otomotif ini gitu loh. Jadi maka dari itu juga penelitian ini bertujuan untuk penelitian tentang pengaruh penggunaan jobsit. Nah, jadi pengaruh penggunaan jobsit terhadap hasil belajar pekerjaan dasar teknik otomotif pada kelas X atau kelas 10 semester genap di jurusan teknik kendaraan ringan pada sekolah SMK Negeri 1 Percut Seituan. Nah, identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang terdapat di atas dapat diidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut atau beberapa masalah. Yang pertama, nilai praktik yang terdapat di mata pembelajaran PDTO ini kelas 10 jurusan teknik kendaraan ringan pada sekolah SMK Negeri 1 ini rata-rata nilainya masih
66,85. Yang kedua, belum adanya terdapat job sheet untuk bahan ajar yang fungsinya untuk digunakan pada saat praktik gitu. Nah, jadi yang ketiga, berdasarkan hasil observasi yang telah diamatin di SMK Negeri 1 ini pada mata pelajaran PDTO ini, ialah proses pembelajaran masih berpusat hanya kepada gurunya saja. Jadi berfokus hanya kepada gurunya ya, sehingga proses interaksi yang terdapat antara guru maupun siswa menjadi berkurang gitu loh. Jadi komunikasi itu terbatas. Yang keempat, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada mata pelajaran ini, khususnya kompetensi keahlian ini, pada alat ukur pneumatik masih kurang efisien atau jarang dilakukan. Jadi yang kelima, berdasarkan kegiatan praktik pembelajaran yang terdapat di sekolah tersebut masih dilakukan secara bebas tanpa adanya pendampingan guru, sehingga mengakibatkan siswanya merasa kebingungan saat melakukan praktikum. Jadi batasan masalah. Nah, berdasarkan identifikasi yang dijabarkan di atas, tidak semua masalah yang terdapat di sekolah tersebut itu dibahas, sehingga penelitian ini menjadi fokus pada judul permasalahan pokok yang terdapat di atas. Jadi kami mengambil judul itu, atau saya mengambil judul tersebut berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat di dalam sekolah itu. Jadi dalam penelitian ini tidak ketiga aspek yang diamati, tapi hanya aspek pengetahuan dan keterampilan saja, dikarenakan di dalam penelitian ini hanya menilai pengetahuan dan keterampilan siswa tentang bagaimana cara belajar pada teknik dasar otomotif ini gitu. Jadi penulis ini hanya berfokus pada pengaruh penggunaan job sheet terhadap hasil yang didapat pada mata pelajaran PDTO pada kelas 10 semester genap sekolah tersebut. Di rumusan masalah itu, yang pertama, apa yang menyebabkan para siswa SMK Negeri 1 tersebut memiliki nilai rata-rata yang sangat rendah pada kompetensi pengukuran pneumatik. Yang kedua, mengapa para guru tidak melakukan praktikum dengan menggunakan job sheet, sehingga membantu para siswa menjadi lebih mudah dalam berkegiatan praktikum. Jadi tujuan penelitian yang pertama itu dapat mengetahui pencapaian dan pengetahuan pembelajaran dari para siswa pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif di jurusan TKR. Yang kedua, mengetahui sebesar apa pengaruh job sheet tersebut di dalam hasil pekerjaan yang diperoleh dari siswa pada mata kuliah ini gitu. Jadi manfaat dari penelitian itu, yang pertama, ada namanya manfaat teoritis. Dan manfaat teoritis ini yang pertama untuk mengembangkan penelitian tentang job sheet, yang kedua bisa melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan, yang ketiga membantu memberikan pemahaman para siswa dalam melakukan pekerjaan berdasarkan job sheet. Yang kedua ada namanya manfaat praktis. Nah, di dalam manfaat praktis ini ada beberapa poin. Yang pertama, menambah variasi bahan ajar bagi guru di sekolah untuk meningkatkan hasil pembelajaran para siswa. Yang kedua, membantu pemahaman para siswa dalam melakukan praktik. Nah, tentang hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan benar. Jadi pekerjaan itu bukan hanya asal-asal diselesaikan aja, tapi harus ada SOP, harus diselesaikan dengan baik dan benar. Yang C atau yang terakhir, dapat dijadikan suatu referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa maupun mahasiswi di Universitas Negeri Medan.